Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Arif Hidayat. Di sini saya sedang mengikuti ujian sertifikasi petugas K3 umum. Di mana di sini saya akan menjelaskan tentang perancah atau scaffolding dan jenisnya. Baiklah, perancah atau scaffolding atau steiger merupakan konstruksi pembantu dan pekerjaan pembangunan gedung. Perancah dibuat apabila pekerjaan bangunan gedung sudah mencapai ketinggian 2 meter dan tidak dapat dijangkau oleh pekerja. Perancah adalah work platform sementara. Perancah atau scaffolding adalah suatu struktur sementara yang digunakan untuk menyangga manusia dan material dalam konstruksi atau perbaikan gedung dan bangunan-bangunan besar lainnya. Biasanya, perancah berbentuk suatu sistem modular dari pipa atau tabung logam. Meskipun juga dapat menggunakan bahan-bahan lain, di beberapa negara Asia seperti RRC dan Indonesia, bambu masih digunakan sebagai perancah. Nah, scaffolding sendiri terbuat dari pipa-pipa besi yang dibentuk sedemikian rupa sehingga mempunyai kekuatan untuk menopang beban yang ada di atasnya. Dalam pengerjaan suatu proyek, butuh atau tidaknya penggunaan scaffolding bisa tergantung kepada pemilik proyek. Karena adanya perbedaan antara biaya menggunakan bambu dan scaffolding. Scaffolding digunakan sebagai pengganti bambu dalam pembangunan suatu proyek. Keuntungan penggunaan scaffolding ini adalah penghematan biaya dan efisiensi waktu pemasangan scaffolding. Ada 3 tipe dasar. Ini yang pertama supported scaffold, yaitu platform yang disanggah oleh tiang yang dilengkapi dengan pendukung lain seperti sambungan-sambungan, kaki-kaki, kerangka-kerangka, dan outriggers. Yang kedua, suspended scaffold, yaitu platform tergantung dengan tali atau lainnya. Yang ketiga ini aerial lift, penopang untuk mengangkat seperti basket atau keranjang manusia. Fungsi perancah sendiri yaitu sebagai tempat untuk bekerja yang aman bagi tukang atau pekerja sehingga keselamatan kerja terjamin. Sebagai pelindung bagi pekerja yang lain, seperti pekerja di bawah harus terlindung dari jatuhnya bahaya atau alat. Jenis-jenis perancah ini ada 1, perancah andang. Perancah atau andang digunakan pada pekerjaan yang tingginya 2,5 sampai 3 meter. Apabila pekerjaan lebih tinggi, maka tidak digunakan andang lagi. Macam-macam perancah andang. Ada macam-macam perancah andang, yaitu perancah andang kayu. Cara membuatnya cepat dan dapat dipindah-pindahkan. Untuk tinggi perancah tetap tidak dapat disetel. Biasanya pada bagian yang tingginya tidak lebih dari 3 meter menggunakan perancah tiang. Yang berikutnya, perancah andang bambu dapat dipindah-pindah dan sebagai pengikatnya sebagai tali ijuk. Karena tali ijuk ini tahan terhadap air, panas dan sebagainya, pada perancah andang bambu ini sudah disetel terlebih dahulu sehingga tinggi dan panjangnya tidak dapat disetel kembali. Biasanya andang bambu dapat dipakai pada ketinggian pekerjaan tidak lebih dari 3 meter. Mengenai kaki andang bambu, ada yang pakai 2 atau 3 pasang. Perancah besi sangat praktis dan efisien karena pemasangan mudah dan dapat dipindah-pindahkan. Tinggi perancah besi dapat disetel untuk jarak kaki perancah yang satu dengan yang lain hingga 180 cm dan tebal papan 3 cm. Yang kedua ini perancah tiang ya. Untuk perancah tiang yang digunakan apabila pekerjaan sudah mencapai di atas 3 meter, perancah tiang bisa dibuat sampai 10 meter lebih tergantung dari kebutuhan perancah tiang. Nah, perancah tiang ini ada 3 macam. Yang pertama ini perancah tiang dari bambu.
Yang seperti yang sudah kita jelaskan, pada umumnya perancah bambu banyak dipakai oleh pekerja di lapangan, baik pada bangunan bertingkat maupun tidak. Alasan dan untuk alasannya adalah bambu mudah didapat, kuat dan murah. Pemasangannya perancah bambu mudah dibongkar dan dapat dipasang kembali tanpa merusak bambu. Bahan pengikatnya pakai tali ijuk. Yang kedua ini sistem perancah bambu dengan konsol dari besi. Sistem perancah bambu dengan konsol besi hanya ditahan oleh satu tiang bambu saja, berbeda dengan perancah yang ditahan oleh beberapa tiang. Ini untuk keuntungannya adalah tidak terlalu banyak bambu yang dibutuhkan, cara pemasangannya lebih cepat daripada perancah bambu, lebih praktis dan menghemat tempat. Untuk pemasangan konsol dapat dipindah dari tingkat satu ke tingkat di atasnya. Untuk tiang bambu tidak perlu dipotong. Untuk yang ketiganya ini perancah tiang besi atau pipa. Pada perancah tiang dari besi ini atau pipa, alat penyambungnya memakai kopling ya, untuk penyetelannya lebih cepat dibandingkan perancah tiang bambu. Untuk jenis perancah yang ketiga ini besi roda. Perancah besi roda ini terbuat dari pipa galvanis. Pada perancah besi beroda dapat dipasang di lapangan atau di dalam ruangan. Fungsi rodanya adalah untuk memindahkan perancah. Pada perancah besi beroda sedikit lain dari perancah yang ada, karena di sini bagian-bagian dari tiangnya sudah berbentuk kusen sehingga penyetelan atau pemasangannya lebih mudah dan praktis. Jenis perancah yang keempat ini besi tanpa roda. Perancah ini terdiri dari komponen kaki pipa berulir, kusen bangunan, penguat vertikal, tiang sandaran, sambungan pasak, papan panggung, panggung datar, papan pengaman, tiang sandaran, penutup sandaran, konsol penyambung, penopang, konsol keluar tiang sandaran tangga, pinggir tangga, anak tangga, sandaran tangga, dan sandaran double. Itu yang jenis keempat, besi tanpa roda. Untuk yang perancah jenis kelima ini perancah menggantung. Pada perancah menggantung digunakan pada pekerjaan pemasangan Eternit, pekerjaan finishing, pengecatan Eternit, plat beton, dan seterusnya. Jadi perancah menggantung dibuat pada pekerjaan bagian atas saja dan pelaksanaan perancah digantungkan pada bagian atas bangunan dengan pemakaian tali atau rantai besi. Dan untuk jenis keenam ini ada perancah frame. Frame ini biasanya terbuat dari pipa atau tabung logam. Perancah ini dapat disusun sedemikian rupa menjadi satu kesatuan perancah yang tinggi untuk menopang pekerja dalam kegiatan konstruksi berlokasi tinggi. Dan untuk jenis ketujuh ini perancah dolken. Perancah dolken ini merupakan perancah yang berbahan kayu dolken. Kayu bulat atau dolken biasanya digunakan untuk tiang-tiang perancah, dan ukuran yang biasanya digunakan adalah berdiameter 6-10 cm. 6-10 cm diameternya. Untuk yang 8 ini itu point adjustable suspension. Dan masih banyak yang lainnya seperti strip board on side scaffold, yang 10 auxiliary fixture for pipe scaffolding, yang 11 bracket on side scaffold, dan 12 independent scaffold. Di sini masih banyak poin-poinnya ya teman-temannya. Suatu perancah dengan dua baris standar jarak 1,2 meter, mempunyai daya dukung sendiri. Satu baris mendukung bagian luar dan bagian dalam dari dek dengan jarak 1,2 meter hingga 2,4 meter. Untuk balok lintang tidak dipasang ke dinding dari gedung, tetapi tidak berdiri sendiri. Ini ditopang oleh struktur gedung. Jadi ditopang ya. Dan untuk kemudian selanjutnya independent scaffold memerlukan tis untuk stabilitas lateral.
stabilitas rata tanpa beban vertikal yang dialihkan pada gedung. Pasangan standar yang dihubungkan dengan gedung sejajar horizontal dengan horizontal tubes called lead gears. Lead gears berjarak vertikal pada the working height of 2 meter. Bagian dalam dan luar dari standar atau tiang dihubungkan dengan transoms. Transom umumnya dihubungkan dengan standar di atas lead gear. Transom dapat berjarak dari tiang 250 meter untuk menyesuaikan panjang papan. Untuk yang ke-13 ini jenis bridge cage scaffold. Terdiri dari 2 baris tiang yang semuanya dihubungkan dengan lead gear, transom, dan bridges. Biasanya digunakan pada pemasangan plafon dan pengecatan. Kemudian handrail and two boards dipasang di bagian luar dari perimeter dari scaffold platform. Dan untuk poin 14-nya ini access tower scaffold. Scaffold yang hanya digunakan untuk akses digunakan untuk menimbun material atau peralatan tidak diperbolehkan ya. Dibangun dengan pipa-pipa dan fitting atau berupa modul-modul A-frame. Terutama digunakan untuk safe access elevator area. Akses menggunakan tangga atau papan-papan aluminium step setiap level, tidak diperuntukkan sebagai papan kerja. Tergantung dari tiangnya. Akses tower umumnya ringan dan digunakan untuk medium duty. Bila lebih dari 15 meter harus diperhitungkan dan disetujui penanggung jawab. Handrail, midrail, and kickboards harus dipasang pada setiap level. Tower harus dikencangkan skirt atau di skirt dengan gedung atau struktur tiap 2 lift. Tower tidak dapat berdiri sendiri ya. Tower tidak dapat berdiri sendiri. Beberapa peralatan atau material menggunakan tower ini tidak praktis ya. Leader harus bersandar pada sudut 1 sampai 40 len, not vertikal. Leader harus dikencangkan pada top and bottom. Dan selanjutnya ini teman-teman ada cantilever scaffold. Cantilever scaffold ditopang atau disanggah pada salah satu ujungnya. Cantilever scaffold umumnya dibangun dengan pipa atau tubular dan fitting, tetapi sistem lain dari scaffold dapat digunakan juga. Jadi sistem lainnya dari scaffold ini dapat digunakan juga ya. Padlock scaffold ini ada ditumpu oleh jajaran tiang sebelah dan yang sebelah ditopang oleh gedung, berbeda dari independent scaffold. Independent scaffold yang bisa berdiri sendiri tanpa tiang ya, tanpa bantuan penopangan. Jajaran tiang berjarak dari 1,5 meter sampai 2,1 meter. Untuk scaffold didirikan 1,2 meter dari dinding struktur. Leaders dipasang pada tiang ketinggian lift 1,8 sampai 2 meter. Padlock tops dipasang atau ditempelkan pada tiang panjang pipa atau transoms 1,5 meter atau 1,5 meter ya. Yang berikutnya ini suspend scaffold. Suspend scaffold ini ditopang dari atas, tidak ada penyangga dari bawah, digunakan pada bukan yang tinggi. Lalu untuk panjang suspend scaffold tidak boleh lebih dari 6 meter. Semua suspend tops perlu selalu diperiksa safety fittingnya. Digunakan terutama pada tempat di atas air di mana scaffold tidak dapat dibangun di atas tanah. Mobile scaffold, mobile work platform digunakan pekerja yang pindah dari satu tempat ke tempat lain. Lalu alasannya harus 2 kali lipat tingginya untuk yang lebih tinggi dari 3 meter. Berarti harus 2 kali lipat tingginya ya teman. Tiang-tiangnya dipasang dengan roda, penggunaan ban atau berisi angin tidak diperkenankan. Caster wheels harus mempunyai manual brake untuk lock wheels in place. Biasanya menggunakan
concrete floor atau hard surface untuk mempermudah movability, contoh mobil scaffold. Terus lalu caster wheels atau roda harus mempunyai locking brake, jadi harus punya sistem lock ya, pengereman kunci. Jumlah roda tidak dibatasi sesuai kebutuhan. Leader access dapat ditambah. Planchet and heel and two branching harus dipasang sebagai bagian dari scaffold. Nah, itu saja teman-teman ya, pembahasan scaffolding ini atau perancah dari saya Arif Hidayat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.